Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Judul renungan pagi ini adalah Dipakai Tuhan. Bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua. Saudara-saudara, seringkali manusia menilai seseorang dari latar belakangnya. Ada yang dipandang rendah karena keluarganya, masa lalunya, pendidikannya, atau kegagalannya. Dunia mudah memberi label dan membatasi seseorang berdasarkan apa yang terlihat. Namun firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dari manusia. Yefta adalah seseorang yang memiliki latar belakang yang tidak mudah. Ia lahir dari seorang perempuan pelacur dan karena itu ia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia diusir dari keluarganya dan hidup terbuang. Bahkan dalam perjalanan hidupnya ia memilih jalan yang salah dengan hidup bersama para petualang. Secara manusia, mungkin tidak banyak orang yang menganggap Yefta layak dipakai Tuhan. Tetapi justru disinilah kita melihat kasih karunia Tuhan bekerja. Ketika bangsa Israel menghadapi peperangan, mereka membutuhkan seorang pemimpin. Dan orang yang mereka cari ternyata adalah Yefta, ya orang yang dulu mereka tolak dan singkirkan. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat hidup seseorang hanya dari masa lalunya. Tuhan melihat hati, potensi, dan rencana yang sudah Ia sediakan. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi kehendak-Nya. Ini bukan berarti Tuhan membenarkan dosa atau kesalahan manusia, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan dan memakai orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam diri Yefta, kita juga melihat kualitas yang baik. Ia seorang pejuang yang berani dan memiliki kebesaran hati. Meskipun pernah disakiti dan dibuang, Yefta tetap bersedia menolong bangsanya ketika mereka datang meminta bantuan. Betapa sering manusia menyimpan luka dan kepahitan. Ketika pernah disakiti, kita ingin membalas dan menutup hati. Tetapi Yefta memilih melangkah melampaui lukanya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberi pengharapan besar bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak, merasa masa lalu terlalu buruk, atau merasa hidup penuh kegagalan. Ingatlah, Tuhan tidak memilih berdasarkan kesempurnaan manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Dalam Alkitab, Tuhan sering memakai orang-orang yang dianggap kecil oleh dunia. Musa yang tidak pandai berbicara, Daud yang diremehkan keluarganya, para murid yang sederhana, dan juga Yefta yang ditolak banyak orang. Karena itu jangan merendahkan diri sendiri dan jangan juga meremehkan orang lain. Tuhan dapat memakai siapa saja yang mau dibentuk dan dipimpin oleh-Nya. Saudara-saudara, jika hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani, menolong sesama atau menjadi berkat, lakukanlah dengan rendah hati. Semua itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan berkenan memakai kita. Dan jika kita pernah terluka oleh penolakan manusia, jangan biarkan luka itu menghentikan langkah kita. Tuhan tetap memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau melihat kami dengan kasih karunia-Mu, bukan berdasarkan kelemahan dan masa lalu kami. Terima kasih karena Engkau tetap mau memakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami agar tidak rendah diri dan tidak menyimpan kepahitan terhadap orang lain. Bentuklah hati kami supaya semakin serupa dengan kehendak-Mu dan pakailah hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita untuk terus dipakai menjadi alatnya hari ini. Amin.